آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan lagi kita lanjutkan kita sama-sama menghidupkan majelis ta'lim atau belajar ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan belajar kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin. Yang keempat adalah bahwasanya saya melihat kepada makhluk ini, maka saya melihat masing-masing dari mereka itu kembali kepada harta, pangkat, kemuliaan, dan keturunan. Lalu saya memikirkan tentangnya, maka tiba-tiba padanya itu tidak ada sesuatu pun. Kemudian saya memikirkan tentang firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka saya mengamalkan tentang takwa sehingga saya menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang kelima adalah bahwasanya saya melihat kepada makhluk ini di mana sebagian mereka mencela kepada sebagian yang lain, dan sebagian mereka mengutuk kepada sebagian yang lain. Pokok seluruhnya ini adalah kedengkian. Artinya yang menyebabkan orang saling cela-mencela, ya, saling kutuk-mengutuk, itu karena ada sifat kedengkian. Kemudian saya melihat kepada firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya kami, ujar Allah, bagi kami bagi di antara mereka akan kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Artinya sudah kami bagi-bagi, ya kan? Sudah kami pilah-pilah. Masalah rezeki itu sudah kami yang menentukan, ujar Allah, ya kan? Sudah ditentukan Allah. Az-Zukhruf ayat 32. Maka saya meninggalkan dengki, saya menjauhi makhluk, dan saya tahu bahwa bagian itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya meninggalkan permusuhan dengan makhluk. Kemudian yang keenam adalah saya melihat kepada makhluk ini di mana sebagian mereka zalim kepada sebagian yang lain, dan sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Maka saya kembali kepada firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Artinya sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Fatir ayat 6. Maka saya memusuhi syaitan itu sendiri, dan saya bersungguh-sungguh dalam keberhati-hatian terhadap
terhadapnya syaitan tadi. Karena Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya syaitan itu musuh saya. Maka saya tinggalkan permusuhan dengan makhluk selain daripada syaitan. Artinya yang dimusuhi syaitan aja. Ya. Yang ketujuh adalah saya melihat kepada makhluk ini, lalu saya melihat masing-masing seorang dari mereka mencari serpihan atau dunia, harta atau benda dunia ini. Untuk itu ia hinakan dirinya dan ia masuki sesuatu yang tidak halal baginya. Kemudian saya memikirkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan atas Allah lah rizkinya. Surah Hud ayat 6. Maka saya mengetahui bahwasanya saya satu dari binatang melata ini yang atas tanggungan Allah lah rizkinya. Maka saya sibuk dengan apa yang diwajibkan atasku karena Allah, dan saya tinggalkan sesuatu yang untukku di sisinya. Yang kedelapan adalah saya melihat kepada makhluk ini, lalu saya melihat mereka seluruhnya berpegang kepada makhluk. Orang ini kepada tanahnya, orang ini kepada dagangannya, artinya berpegang tadi. Orang ini kepada pekerjaannya, dan orang ini kepada kesehatan badannya. Artinya berpegang kepada makhluk, tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpegang kepada tanahnya, ada yang berpegang kepada dagangannya, yang kami dagangan kada payu kada makan. Orang ini kepada pekerjaannya, kada bekerja kada bekalian duit, dan orang ini kepada kesehatan badannya, kada sehat kada mau makan. Itu yang dipikirkan. Setiap makhluk itu berpegang kepada makhluk yang seperti dirinya. Maka saya kembali kepada firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya barang siapa yang tawakal, berserah diri kepada Allah, maka dialah yang mencukupkannya. Artinya apabila kita berserah diri kepada Allah, artinya jangan berserah kepada makhluk, ya kan, sama makhluk, maka Allah akan mencukupkan kita. At-Tolak ayat 3. Maka saya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang mencukupi saya. Kira-kira sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Artinya supaya kita jangan berpegang dengan makhluk, ya. Hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kita. Barangkali demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila kurang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.